Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi kami menginformasikan perkembangan tanaman alpukat di kebun buah kita ini. Hari ini di hari Minggu tanggal 21 September 2025, usia tanaman alpukat di kebun kita ini sudah genap 16 bulan sahabat sekalian. Jadi 1 tahun lebih 4 bulan ya. Alhamdulillah kondisi tanaman keseluruhan sehat. Di sini saat ini sudah masuk musim hujan ya, sahabat sekalian. Jadi curah hujan sudah cukup tinggi dan sering di sini. Jadi kita coba mengantisipasi untuk agar tanaman alpukat di kebun buah kita ini tetap terjaga ya kesehatannya. Ini beberapa minggu ini memasuki usia 16 bulan ini, ada beberapa perlakuan yang kami berikan untuk tanaman alpukat di kebun buah kita ini. Di antaranya seperti yang lalu-lalu, untuk penyemprotan rutin itu tetap kami lakukan ya, minimal per 2 minggu itu selalu kami jaga melakukan penyemprotan fungisida, insektisida, ditambah dengan pupuk daun dan gandasil D yang kami gunakan sahabat sekalian. Itu rutin kami berikan dengan dosis ya masih sama seperti yang beberapa waktu lalu. Hanya saja untuk insektisida kami coba selang-seling ya, jadi tidak satu jenis insektisida yang sama dari awal, itu kami selang-seling. Biasanya per 1 bulan nanti kami ganti lagi, seperti itu. Kami upayakan seperti itu sahabat sekalian. Lalu di sini juga kami baru memberikan pengecatan kembali ya di batang tanaman alpukat kita ini. Kebetulan waktu pengecatan pertama itu sudah berjarak 6 bulan lebih. Jadi ini kita lakukan pengecatan kembali untuk mengantisipasi agar tanaman kita ini terhindar dari serangan hama ya, terutama penggerek batang ya sahabat sekalian, dan juga untuk menjaga kesehatan tanaman ini. Untuk komposisinya juga masih sama seperti waktu lalu, itu pernah kami posting juga di video kami. Itu kita menggunakan fungisidanya itu antrakol dengan nordok, kemudian insektisidanya kita menggunakan mipcinta dengan decis. Lalu kita kasih perekat, itu yang kita campur sedikit cat tembok ya sahabat sekalian. Itu sudah kita aplikasikan ke seluruh batang tanaman alpukat yang ada di kebun buah kita ini. Kemudian di minggu lalu juga kami baru saja memberikan pemupukan kembali ya. Itu masih sama seperti yang kami sampaikan yang lalu. Setelah 2 bulan lebih kami kembali memberikan pupuk, itu campuran NPK dengan Karate plus Boroni. Perbandingannya masih sama 3:1. 3 kilo NPK kami campur ke dalam 1 kilo Karate plus Boroni. Lalu telah kita aplikasikan sebanyak lebih kurang 200 gram ke masing-masing tanaman. Itu kami berikan di melingkar ya, di bawah tajuk tanaman kita ini. Sudah kita tutup ya, masih kelihatan tuh bekas tutupannya sahabat sekalian. Langsung kita tutup, dan itu sudah kita berikan ke seluruhnya. Dan yang di sekitar minggu yang lalu juga kami baru juga memberikan dolomit di sini. Itu juga kami lakukan untuk menjaga pH tanah ya, upaya kita menjaga pH tanah di lahan kita ini, karena hujan sudah cukup sering ya di sini. Seperti itu. Untuk di pembuangannya juga masih berkumpul air ini sahabat sekalian, masih belum
bisa hilang di sana, itu pembuangan besarnya sebelah sana. Tapi yang di sini ada kita buat juga di tengah, agar air-air tidak sempat terlalu lama yang menggenang di seputaran tanaman alpukat kita. Nah, ini mungkin kami akan menginformasikan perkembangan tanaman alpukat yang ini ya sahabat sekalian. Seperti yang saya sampaikan di postingan saya sebelumnya, itu ada salah satu tanaman alpukat di sini yang telah mengeluarkan bunga. Nah, kita biarkan saja. Waktu itu kita lihat perkembangannya, ternyata seperti ini ya, dia mengering. Nah, sebenarnya satu sisi kita juga ya mungkin baik ya untuk tanaman ini, karena dia juga masih terlalu muda, ini baru hari ini genap itu 1 tahun 4 bulan. Cuman dulu kita biarkan, kita mau lihat bagaimana kelanjutannya, karena secara keseluruhan sebenarnya tanaman kita ini kondisinya mudah-mudahan sehat ya sahabat sekalian. Nah, tapi di sini kami juga melihat sepertinya ada beberapa apakah ini tunas atau bakal bunga lagi, kami juga masih belum tahu ya, seperti itu sahabat sekalian. Itu juga kami biarkan saja sambil melihat perkembangannya. Kalau memang itu bunga, kita akan tetap melihat perkembangannya secara alami, tidak kami tambahi perlakuan-perlakuan khusus sahabat sekalian. Seperti ini kondisinya. Hari ini cukup cerah ya sahabat sekalian. Mudah-mudahan bisa membantu mempercepat tanah di sekitar tanaman kita ini, di areal kita ini cepat kering, karena di sini masih kelihatan lembab ya, basah. Tapi hari ini sudah cukup cerah, alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat kering di sini. Seperti ini ya sahabat sekalian kondisinya. Nah, ini juga kita ada jenis aligator. Ini juga dulu awal tanam ini cukup kecil ini, makanya dia masih belum terlalu besar seperti yang Miki. Ini Miki, sebelahnya juga Miki. Ini aligator. Alhamdulillah sekarang sudah cukup sehat ya. Kemarin sempat tertinggal ini sahabat sekalian pertumbuhannya. Sekarang sudah mulai rajin keluar tunas ya. Jadi pertumbuhan sudah cukup bagus. Di sini juga kita ada Red Vietnam. Ini susulan ini sahabat sekalian. Jadi setelah hampir lebih kurang 4 bulan atau bahkan lebih ya, yang lain baru ini kita tanam. Waktu itu sebenarnya ini untuk bibit cadangan, tapi karena yang lain alhamdulillah sehat, cadangan ini kita tanam lagi di sini. Jadi secara usia mungkin untuk usia tanamnya di lahan ini ya mungkin belum sampai setahun ini sahabat sekalian. Tapi alhamdulillah sudah cukup baik ya pertumbuhannya, menyusul yang lain ini. Di sini kita juga ada beberapa tanaman lain ya, seperti itu rambutan ya, rambutan binjai itu sahabat sekalian, sedang berbunga cukup banyak ini bunganya. Seperti itu. Kemarin sudah berbuah tapi tidak banyak. Buahnya selesai, dia kembali berbunga ya, seperti sahabat sekalian. Kita juga di sini ada mangga Lok Mai kalau tidak salah saya namanya ini. Ini juga sedang berbuah. Nah, ini kami sudah karena berbuahnya tidak serentak ya, ada yang lebih dulu. Nah, seperti itu sampai di bawah. Ada yang menyusul. Jadi kemarin kita sudah sempat dapat yang matang di pokok ya. Ini cukup manis nih, manis sekali bahkan sahabat sekalian. Buahnya seperti itu. Nah, ini juga ada yang masih kecil. Di sini ada yang sudah besar. Sini ada yang masih pentil. Bahkan sini masih ada yang bunga. Nah, jadi dalam satu pohon dia tidak sama ya sahabat sekalian.
karena ini kita juga tanamnya cuma satu, untuk hobi ya, untuk kita konsumsi sendiri nanti. Jadi kalau dia matangnya tidak serentak malah bagus. Banyak ini buahnya. Seperti itu sahabat sekalian. Nah, di sisi satunya lagi kita ada mangga Malaysia. Ini juga lagi berbuah, sama kondisinya tidak serentak juga. Ada yang sudah besar, tinggal nunggu tuanya ya sahabat sekalian. Ada yang masih kecil seperti ini. Nah, ini juga tidak sama ya, ada yang masih kecil seperti ini. Ada beberapa tanaman yang kita tanam di sini sahabat sekalian. Ada juga sawu, itu di sebelah sana ya. Kita ada nanam sawu, sudah berbuah juga, tapi masih kecil tanamannya. Ada lengkeng ya, di pinggir tanaman, di pinggir lahan ini kita coba manfaatkan ya, menanam beberapa jenis tanaman. Kalau di pinggir sana itu masih ada cempedak kita tanam, nangka, kelapa, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Untuk jenis matoa juga kita sudah ada tanam di dekat pondok sana ya sahabat sekalian. Itu ada 3 batang kita tanam. Jadi memanfaatkan space yang masih kosong ya di lahan kita ini, kita coba tanam beberapa jenis tanaman, tapi untuk tanaman utamanya di sini kita tanam alpukat ya sahabat sekalian. Nah, alpukatnya sendiri ada 3 jenis, tapi didominasi oleh Miki, dan ada juga alligator dan red Vietnam sedikit ya sahabat sekalian. Oke, mungkin demikian yang kami informasikan perkembangan tanaman alpukat di kebun buah kita ini. Nanti kami akan terus coba sampaikan perkembangan selanjutnya sahabat sekalian, dan perlakuan-perlakuan yang kami berikan untuk tanaman di kebun kita ini. Demikian untuk hari ini. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.